Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakumus sam'a wal absar wal af'idah la'allakum tashkurun. Qul rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada subuh yang berbahagia ini kita dapat berkumpul melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan alhamdulillah kita masih diberi umur panjang dengan sehat walafiat. Selawat dan salam kita sanjungkan, kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad, Rasul penghulu kita semua, dan di mana beliau telah membawa kita dari alam yang tidak berpengetahuan kepada alam yang berilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan saat ini. Yang saya hormati tengku-tengku, imam masjid, bapak-bapak yang hadir, dan ibu-ibu di pagi yang berbahagia ini. Penghormatan kami di mana kita dapat bertemu karena Allah telah menggerakkan hati, menggerakkan pikiran, sehingga dapat mengayunkan langkah ke rumah yang mulia ini. Kita sebagai ciptaan Allah, sebagaimana yang kami sampaikan salah satu ayat, yaitu dalam surah An-Nahl ayat 78. Ayat ini mempertegas kepada kita bahwa sesungguhnya Allah itu menciptakan kita, yaitu wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah menciptakan kamu semuanya, kita ini dalam perut ibumu dalam keadaan kamu tidak tahu apa-apa. Seandainya kita tahu, kita akan menceritakan hari ini bagaimana kita dulu dalam ilmu reproduksi. Kita ini dari satu sel bertemu dengan sel yang lain, yang pertemuan tersebut adalah karena kuasa Allah. Kenapa bisa bertemu?
Dan sel ini yang disebut dengan sel spermatozoa, sperm, sel mani. Sel mani ini hidupnya dalam air, namanya air mani. Itu awalnya. Dan dalam ayat lain juga Allah mempertegas manusia, binatang, manusia khususnya itu diciptakan dari air. Bertemu dia berjuta-juta sel benih tadi yang ditumpahkan ke dalam faraj ibu, istri. Kenapa tahu bahwa di suatu tempat ada telur, ada sel telur di sana? Siapa yang membimbing dia ke sana? Perjalanan menuju ke sana bukan perjalanan yang gampang dan mudah. Itu perjalanan yang sangat susah, perjalanan yang sulit, rintangan yang sangat luar biasa, yang ditempuh butuh waktu. Kecepatannya juga butuh kecepatan yang sangat luar biasa. Para ahli telah mengukur kecepatan dia sama seperti kecepatan pesawat tempur F-16. Dia harus cepat untuk nyampai ke suatu tempat di mana di sana ada telur. Butuh waktu yang sangat cepat. Tidak boleh lambat. Begitu dia lambat, dia punya usia, punya kemampuan dan punya umur yang begitu singkat. Dalam perjalanan tidak ada makanan, tidak ada bekal. Hanya bekal yang diberikan adalah bekal yang berada pada dirinya sendiri. Energi yang diberikan adalah energi ilahi yang ada pada dirinya. Kemampuan dia pun kemampuan primitif untuk bisa mencapai ke sana. Hanya yang berkualitas baik, kalau istilah yang excellent, yang bisa sampai ke sana. Dia menuju, mulai dari faraj seorang istri ibu, masuk ke dalam rahim, ke saluran telur, dan sampailah dia pada tempatnya, yaitu di mana telur itu keluar. Kita tidak tahu apa-apa, dan sel itu pun tidak tahu apa-apa dia. Berjuta-juta sekali dikeluarkan, rata-rata 3-5 cc. Jadi setiap kita ini yang sehat, bapak-bapak ini yang sehat, mengeluarkan bibit ini, sel benih ini 3-5 cc. 1 cc jumlahnya 250 sampai 750 juta. Masya Allah banyaknya. Jadi kalau rata-rata kita bisa 1 cc 500 juta, maka kalau ada 5 cc atau 3 cc, sudah sekian miliar yang keluar, yang ditumpahkan. Tapi yang beruntung hanya satu.
yang paling jago, yang paling excellent adalah satu yang bisa menembus semua rintangan. Dan alhamdulillah kita ini semua yang hadir pada pagi hari ini, yang terpilih dari 2 sampai 3 miliar sel benih. Makanya Allah mengatakan tadi, kita tidak tahu apa-apa. Sesungguhnya di situ, kata Allah itu sesungguhnya, nggak ada bohong di situ. Seperti Bapak Imam tadi di rakaat kedua membaca surah Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Seperti itu. Kemudian tidak berhenti di situ. Begitu dia sudah ketemu, dari satu sel bertemu dengan 2 sel tadi, dia akan tumbuh dan berkembang menjadi segumpal darah dan seterusnya, dan ditempatkan ke dalam rahim tempat dia ditanam. Dari pertemuan pertama sampai dia ditanam ke lahannya, yaitu rahim, itu juga butuh waktu. Paling cepat 4 hari, paling lama 7 hari. Dalam rentan waktu 4 sampai 5 hari ini, dia juga butuh perjuangan yang luar biasa. Tidak sedikit yang tewas di jalan, dibunuh dan sebagainya. Dan sangat kejam perjalanan tersebut. Yang beruntung itu yang sampai kepada lahannya dan di situ dia ditanam. Setelah dia terjadi fertilisasi, diikuti dengan nidasi, baru kemudian disebut dengan hamil. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam perkembangan berikutnya, hari 0 sampai dengan 120 hari, itu adalah masa-masa penentuan pada waktu itu. Dan di situ Allah melalui malaikatnya meniupkan ruh kepada kita, sebagaimana juga yang dibacakan oleh imam tadi dalam Al-Quran, dalam surah tadi. Masalah ruh juga kita tidak tahu, itu hanya Allah yang tahu. Tapi para ahli, para ulama sepakat 120 hari kita berada di dalam kandungan tadi. Di situ kita diberikan ruh, kita ditiup ruh. Berbarengan dengan ditiup ruh itu, Allah memberi modal kepada kita. 3 modal yang diberikan. 3 modal. Dan modal ini akan diminta kepada kita pada saat kita sudah lahir seperti ini. Diteruskan dalam ayat tersebut An-Nahl tadi. Modal pertama, waja'alakum sam'a. Modal pertama, pendengaran itu pertama, modal kita yang pertama diberikan oleh Allah. Begitu kita sudah menerima modal ini, kita sudah bisa mendengar. Tetapi kita belum bisa mengartikan apa yang kita dengar. Sudah bisa mendengar, pendengaran kita masih tahap primitif, sangat lemah. Tak mampu kita menerjemahkan yang kita dengar itu apa. Jadi kalau ada
Setelah kita lahir ini sampai saat ini, modal ini kita punya, tapi kita sudah mendengar, tak mampu juga menterjemahkan apa yang kita dengar. Sungguh-sungguhlah kita ini tidak bersyukur. Modal kedua, wal absar, penglihatan. Pada waktu itu kita sudah mampu melihat, tapi penglihatan kita adalah penglihatan yang sangat primitif. Dan penglihatan itu juga tidak mampu menerjemahkan apa yang kita lihat. Bisa mendengar, bisa melihat, tapi tidak mampu menerjemahkan apa yang kita dengar dan kita lihat. Jadi kalau ada, sampai sekarang kalau ada, modal kita ini masih primitif. Kita bisa melihat, tapi tidak mampu menerjemahkan apa yang kita lihat. Itu sungguh kita ini tidak bersyukur. Dan modal yang ketiga, wal afidah. Afidah. Para ulama mengatakan afidah ini adalah hati nurani, kecerdasan. Kita itu cerdas. Itulah modal kita, kecerdasan, cerdas kita. Sejak dari dulu pada saat satu sel kita cerdas. Kita tahu hendak kemana waktu itu, yaitu menuju suatu sel. Yang waktu itu kita berlomba-lomba dengan saudara kita sebanyak 2,5 miliar untuk mencapai ke sana. Begitu cerdas supaya sel kita. Maka untuk itu modal ini, kecerdasan ini harus kita gunakan saat ini. Kita ini yang lahir saat ini dibentuk oleh Tuhan itu lebih kurang 73 atau 75 triliun sel. Banyak sekali, Pak. Wujud saya ini, wujud Bapak, wujud Ibu lebih kurang 73 triliun sel. Dan sel yang paling berharga, yang paling utama, dan dibungkus, ditempatkan pada tempat yang paling kokoh adalah otak. Otak kita ini, itu jumlahnya sekitar 100 miliar. Sempurna kita terima pada waktu itu umur kita 32 minggu. Sempurna sel otak kita ini. Dan sel otak ini didampingi oleh sel yang memberikan makan, yang disebut dengan sel glia. Memberi makan, memberi nutrisi, menjaga sel otak kita ini tetap hidup. Tetap hidup dia. Karena sel otak ini kalau dia sudah mati, sudah tewas, tidak bisa berganti lagi, Bapak. Tidak bisa berganti lagi. Jadi kita yang sudah tua ini, udah mati, sel itu mati. Dan kita bisa memprogram diri kita ini untuk mati sel itu.
73 triliun sel setiap saat, lebih kurang 500 miliar mati, Pak. Mati dia. Buktinya bagaimana? Lihat kulit. Terkelupas, mati. Di bawahnya diganti. Ya, bisa diganti. Tetapi kalau pergantiannya tidak imbang antara mati dengan yang hidup, yang ditumbuhkan lagi, yang digantikan lagi, maka kita akan tua. Makanya di akhir ayat Allah mengatakan, la'allakum tashkurun, supaya kita semua bisa bersyukur. Kita tahu semua bersyukur. Bagaimana wujud kita bersyukur? Itu yang penting. Bagaimana wujudnya kita bersyukur dalam hal ini? Wujudnya kita bersyukur, gunakan 4 modal yang diberikan Allah tadi. Pelihara sel-sel otak kita. Jaga dia jangan cepat mati. Jangan cepat pikun. Dia bisa beregenerasi, tapi dia tidak bisa dipertahankan selama-lamanya. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk menjaga kualitas ini semua, maka kita perlu dalam hidup kita ini membuat suasana yang ceria, yang berpositif thinking. Artinya berpandangan positif. Jangan berpandangan negatif. Jangan negatif thinking namanya. Jadi tetap positif. Karena tubuh kita ini selain dari sel-sel yang tadi dijaga oleh tubuh ini oleh hormon tubuh kita. Ada hormon yang berbahagia, bahagia, dan ada hormon yang membuat kita celaka. Hormon yang membuat bahagia, inilah yang membuat kita bisa mempertahankan, menjaga kehidupan sel-sel kita tadi. Nah, hormon yang bahagia ini salah satunya adalah hormon endorfin. Pada ibu-ibu, hormon oksitosin. Hormon oksitosin adalah suatu hormon kasih sayang, dan dia akan keluar kalau ibu itu punya kasih sayang. Dia nggak akan keluar kalau nggak ada kasih sayang. Begitu dia habis melahirkan, timbul rasa kasih sayang, maka hormon itu akan keluar dan memeras air susu ibu, keluar air susu. Karena kasih sayang tadi dia. Berapa banyak ibu-ibu kita yang tidak punya air susu? Mungkin rasa kasih sayangnya belum ada dalam afidahnya. Begitu bayinya lahir langsung disusu dengan susu formula. Tidak ada air susu ibu. Maka ibu-ibu yang habis melahirkan harus segera memberi susu. Karena memberi susu ini adalah wajib. Wajib itu. Menyusui itu dua tahun itu adalah perintah Allah dan itu wajib. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 233, para ibu-ibu hendaklah menyusukan anaknya selama 2 tahun penuh. 2 tahun penuh disuruh
susui. Kemudian juga dalam surah An-Nisa ayat 9. An-Nisa ayat 9. Di situ juga Allah mengatakan bahwa hendaklah takut kepada Allah yang seandainya di belakang akan meninggalkan anak-anak yang lemah. Bapak Ibu yang saya hormati, maka kita perlu mempersiapkan diri dengan modal yang sudah kita diberi oleh Allah. Pertama, harus dipersiapkan adalah generasi kita ke depan. Generasi yang kuat, generasi yang emas nanti adalah 120 hari pertama. Kalau 120 hari pertama kita berhasil 95%, generasi berikutnya adalah generasi yang cerdas, generasi-generasi yang diharapkan oleh para pendahulu kita. Tapi kalau kita gagal di sini, maka akan lahirlah generasi-generasi yang lemah. 120 hari pertama, kemudian 720 hari kedua setelah dia lahir. Kalau berani menginvest di sini, insya Allah tidak ada stunting, tidak ada yang lumpuh layu di tanah kita ini. Tidak ada. Semiskin-miskin, sefakir-fakirnya kita ini belum pernah mati karena kelaparan. Belum pernah. Di Aceh ini belum pernah mati karena kelaparan. Di sini modal kita. Sebelum gadis-gadis kita dan anak-anak kita yang laki-laki kita kawinkan supaya dia melaksanakan reproduksi nanti, maka kita harus bekali dia. Namanya konseling pranikah. Kita ajarkan kepada dia bagaimana kesehatan reproduksi, bagaimana mereproduksi, bagaimana Allah menciptakan kita dulu yang pada umumnya kita tidak tahu apa-apa. Maka di situ tidak sulit kalau kita berani menginvestasi. Bapak Ibu yang menikahkan anak, jangan nikahkan dulu kalau dia tidak paham. Setelah itu beri pemahaman dan nikahkan dia. Minimal 7 hari kita konseling. Minimal 7 hari kita bekali anak-anak kita ini, laki dan perempuan. Karena kalau tidak kita bekali, maka bibit tadi akan bukan bibit yang kualitas baik, yang membuahai telur yang baik. Laki-laki juga harus kita bekali bibitnya menjadi bibit yang sangat super. Telur yang sangat baik adalah pada jasad yang baik, rohani yang baik, jasmani yang baik, dan rohani yang baik. Bapak Ibu yang saya hormati, 120 hari pertama ini itu adalah membentuk sel otak dia. 280 hari genap sudah sempurna. Begitu lahir ke dunia ini, tinggal kita membina, menjaga, dan memelihara sel-sel tersebut. Karena sel itu tidak bisa tumbuh lagi, tidak bisa bertambah lagi, tapi hanya bisa diselamatkan, dipelihara. Nah, kalau gizi yang diberikan, gizi yang baik kepada ibu yang hamil tadi, insya Allah anak-anak kita menjadi anak-anak yang
soleh, anak-anak yang cerdas di kemudian hari. Maka yang perlu ibu-ibu perhatikan di dalam hal ini mempersiapkan generasi kita, rubah pola makan kita selama ini. Pola makan itu perlu kita rubah. Yang selama ini kita makan tidak bergizi, padahal itu gizinya banyak. Kita suka memakan makanan yang kata orang Korea, orang Jepang, itu makanan, mohon maaf, mereka yang bilang itu sudah jadi sampah. Kenapa? Karena pengolahan yang salah, diolah yang salah. Di atas meja katanya, kalau sayur getagun deh ibu-ibu kalau ya punya gule pelik anak gizi yang seperti itu, menyangkut kangkuk masin anak gizi oleh yang mengkut kagak sambal lado punya daging kagak rendang anak gizi adengku yang di atas meja 60 macam yang dipegah di awak Korea orang yang wadah tsunami jagano yang sampah dipegahnya pajunya. Rubah pola ini. Pola ini tidak baik dan pola ini akan merusak generasi kita nanti jadi bodoh. Banyak generasi kita yang cerdas, tapi kenapa bodoh? Karena ya itu tidak kita pelihara. Modal yang diberikan oleh Allah tidak bisa kita pelihara. Diberi mata bisa melihat, tapi tidak bisa menerjemahkan apa yang kita lihat. Diberi telinga untuk mendengar, tapi tidak bisa menerjemahkan apa yang kita dengar. Itu seperti itu. Rubah sekarang. Makan 4 warna. Warna merah, warna hijau, warna kuning, warna hitam. Warna merah paling low. Termasuk capli. Warna merah. Begitu nupakan capli ke uang. Tapi ke uang itu akan mengeluarkan hormon gembira. Hormon endorfin yang dikeluarkan. Menjadi gembira kita. Sel-sel akan dipelihara. Begitu. Tapi kalau yang dikeluarkan hormon racun seperti adrenalin, maka wajah kita merah. Marah. Setiap saat kita marah. Waduh, kalau ini terjadi, tewaslah kita. Cepat tewas, cepat mati. Kalau itu yang keluar, Masya Allah, badan kita tambah besar, tapi bawaan kita emosional dengan stres. Perut kita tambah gendut, tak terkendali. Hanatrip mati. Warna merah, paling banyak warna merah. Buah nangka merah, buah pulau Pak yang merah-merah, ya, tomat juga merah, makan. Tapi baik netak gua lu ya, nerah begelik, ne baju. Apalagi yang merah, buah naga merah, buah jambu merah, makan. Warna merah, warna hijau, sayur-sayur semua warnanya hijau. Itu sangat bagus untuk mempertahankan sel glia kita, otak kita. Yang itulah yang memelihara. Semua yang warna hijau, silakan makan warna hijau. Warna kuning, yang warna kuning mulai dari pisang, pepaya warna kuning. Wortel warna kuning, semua yang kuning-kuning,
makan, makan. Tapi jangan lagi diolah menjadi sampah. Warna kuning, warna hitam. Cukup boleh coba katanya warna hitam. Yang bau jamai kling warna hitam. Meyana ne belum sampai raga ne baju. Cukup godnya. Warna hitam. Kalau ini kita jaga dengan baik, alhamdulillah. Tapi ini kurangi ya warna putih. Warna putih, telur warna putih kurangi. Tapi ya warna kuning dimakan. Beras warna putih, kurangi beras. Sedikit aja makan beras. Nyokot aja bahauri tanya bu ketak lu dah buat. Kurangi. Jadi warna putih tak kurangi. Imbang. Kemudian harus diimbangi. Baik le yang sabar, baik ni yang sabar. Kemudian yang paling penting satu lagi adalah kualitas hidup harus kita tingkatkan. Kualitas hidup katanya harus kita tingkatkan. Ini untuk memelihara sel-sel otak kita. Sehingga itulah wujud kita bersyukur. La'allakum tashkurun. Sehingga tidak akan lagi ada yang lumpuh layu. Tidak ada lagi yang stunting. Yang saat ini diributkan Bapak Ibu. Diributkan kita ini banyak stunting. Malah tu punya dengar dia gop kan. Di PD pergala tak stunting. Padahal cik si draw dia. Mungkin 2 draw. 2 draw kala berah. Ya. Tapi 2 draw yang kala kan sibuk orang nampu. Ya. Sibuk. Apa sibuknya? Pejabat gubernur itu membuat 10 program intervensi yang spesifik untuk menurunkan stunting. Padahal yang lain. Tapi ini tidak akan tercapai hanya 5% Bapak Ibu. Tapi yang 95% yang lu ceritakannya. 95% yang saya cerita tadi, yaitu pada saat pranikah. Sebelum dia menikah, kemudian laki dan perempuan kita bekali dia tentang ilmu kesehatan reproduksi, tentang ilmu gizi, tentang ilmu reproduksi. Yang Bapak Ibu mohon maaf yang hadir ini, Naga Purno katanya waktu ubu projek bagaimana katanya berproduksi. Nah, ana mesti drobi termasuk loh Naga Purno. Balik ke penikah sampai tahir sebulan kemudian kan anak. Laginya mulai jino tak Purno ya. Tak Purno. Kemudian gizi. Ya. Kalau ini kita laksanakan, maka insya Allah ya, pendamping keluarga yang diberi oleh pemerintah bisa kita gunakan. Menyajino kajiru lam desa ketanyo ada tablet tambah darah, silakan itu. Ada screening anemi, silakan aja. Ibu-ibu yang hamil dipegot program screening anemi. Beb lemah letih lesu lesah pucat beb sampai lagi nan wate hamil sudah dibuat pemeriksaan kehamilan gratis nija, beri makanan tambahan walaupun kacang hijau-hijau ngecok, kemudian tumbuh kembang janin itu harus dilaksanakan. Dan yang paling penting adalah kembali lagi pada kita begitu anak sudah lahir kasih susu eksklusif. ASI. Karena ASI ini akan keluar hormon berbahagia. Hormon bahagia akan keluar. Rasa kasih, rasa sayang, rasa cinta dari anak, dari ibu kepada anak. Seperti itu.
inilah wujud syukur kita. La'allakum tashkurun. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya sendiri dan Bapak Ibu yang saya cintai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.